kira-kira ya mungkin kalaupun ada tambahannya apa yang saya sampaikan sebelumnya seperti masalah RUU TNI, Danantara, makan gratis, ini semua ikut menjadi faktor penyebab ketidakpercayaan investor atau pengusaha kepada pasar yang ada di Indonesia. Jadi ya semoga itu kemudian direspon, dicermati dengan baik dan tidak hanya dijawab dengan dasmu. Semoga enggak gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini tiba-tiba IHSG turun atau anjlok sampai minus 5% dan itu kemudian mengejutkan banyak orang sampai akhirnya Bursa Efek Indonesia harus mengambil satu keputusan untuk membekukan perdagangan sementara selama 30 menit sampai ini situasi agak mereda karena nampaknya terjadi kepanikan yang sangat luar biasa dan ini statusnya menurut Bursa Efek Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Makanya kemudian sampai dilakukan pembekuan selama 30 menit. Ini harapannya para investor itu ya lebih berpikir lagi, tidak terlanjur panik dan kemudian melanjutkan kepanikan karena kalau tidak dibekukan ini mungkin nantinya bisa tambah turun bahkan lebih dari 5% gitu. Tapi setelah ini kemudian dibuka, setelah 30 menit ini dibekukan, itu ternyata masih tambah turun. Yang awalnya 5% itu terus turun sampai kemudian mencapai 6,12%. Tapi nampaknya setelah itu terjadi pembelian atau penyerokan kepada saham-saham besar atau blue chip dan kemudian hari ini ketika video ini saya buat itu minusnya sudah sekitar 4%. Ya lumayan ya, tidak 6%, tidak 5%, tapi ya tetap minus, tetap banyak ini 4% gitu ya. Ya mendingan lah gitu ya, tapi ya tetap aja minus gitu. Dan ini kemudian menimbulkan tanda tanya, ini sebenarnya ada masalah apa gitu. Perasaan hari ini nggak ada kejadian yang luar biasa. Kemarin juga kayaknya nggak ada masalah yang berarti di Indonesia. Tapi tiba-tiba ini IHSG minus sampai 5%. Karena kalau dalam beberapa aksi demonstrasi atau ada kasus-kasus besar di Indonesia dan itu berdampak kepada pasar atau IHSG, itu biasanya dampaknya hanya 0, atau 1% lah gitu ya. Tapi hari ini dari dibuka tadi pagi sampai sekitar jam 10 pagi tadi, dalam hitungan jam itu sudah minus 5%, itu mengejutkan banyak orang. Dan kita masih menduga-duga ini masih belum clear, ini sebenarnya ada masalah apa. Tapi kalau kita ngelihat permasalahan yang ada di negara kita, ini ibarat orang sakit itu sudah lama tanda-tandanya gitu ya, tapi kemudian masih diabaikan terus gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat tanda-tanda penyakit masalah ekonomi di Indonesia itu kan sebenarnya kita bisa sudah lihat dari ketika Danantara diluncurkan. Harapan banyak orang, prediksi banyak pejabat atau elit kita ketika Danantara ini diluncurkan, harapannya itu akan memunculkan semangat, akan menggairahkan pasar. Tapi kemudian ternyata itu direspon sangat-sangat negatif sekali karena Danantara ini kan nantinya akan menguasai bank-bank besar di Indonesia seperti BNI, Mandiri, BRI gitu ya. Itu mengkhawatirkan banyak orang karena kalau sampai nanti ada masalah di Danantara itu akan berdampak kepada bank yang ada di Indonesia. Jadi makanya kemudian ketika Danantara diluncurkan, apapun penjelasannya, sebaik apapun narasi yang akan dibangun oleh pihak pemerintah atau para staf susnya, itu tidak mampu untuk meyakinkan pasar. Sehingga ketika diluncurkan itu sudah langsung direspon secara negatif. Dan ini di luar perkiraan para lembaga survei atau para peneliti atau para elit di Indonesia. Karena dengan data-data yang ada sebelumnya ketika Presiden Prabowo menang di Pilpres dengan skor 58% dan kemudian kepercayaan masyarakat kepada Presiden mencapai 81%, itu tidak tergambar dalam situasi atau apa yang terjadi di pasar atau di IHSG karena ternyata investor tidak terlalu percaya dengan pemerintah dan tidak yakin bahwa pemerintah mampu untuk mengelola Danantara ini dengan baik sehingga ketika nanti ada risiko atau bersinggungan langsung dengan masyarakat dan itu terkait bank seperti BRI, Mandiri dan BNI, itu akan berdampak secara luas kepada ekonomi secara keseluruhan. Makanya ketika Danantara diluncurkan itu malah disambut secara negatif. Dan setelah itu, setelah penyakit Danantara ini, tanda-tanda selanjutnya adalah ketika
kredit rating dari lembaga internasional itu juga menurunkan status Indonesia atau mendowngrade seperti yang dilakukan oleh Morgan Stanley. Dan setelah itu banyak sekali investor kabur atau keluar atau menarik dananya atau menjual sahamnya di Indonesia dan kemudian memindahkannya ke negara lain seperti Malaysia, Vietnam ataupun di Amerika. Jadi banyak investor kemudian mengalihkan dananya dari Indonesia. Dan tanda-tanda penyakit selanjutnya adalah soal berita defisit anggaran APBN kita yang sudah mencapai 31 triliun. Baru di awal bulan, baru di awal tahun sudah kemudian defisit. Sementara penerimaan pajaknya juga semakin menurun. Jadi secara sistem keuangan ini kita tidak baik-baik saja. Itu ibarat orang bekerja atau ibarat orang usaha. Itu pengeluarannya besar gitu ya, minus banyak gitu ya. Harus pinjem lagi, tapi kemudian secara pendapatan itu tambah menurun. Kalau seandainya pendapatannya tetap atau bahkan naik, maka nggak apa-apa ada minus di pengeluaran. Tapi ini pengeluarannya sudah defisit, sementara pendapatannya juga malah turun. Jadi dari sisi logika sederhana itu memang sudah tidak sehat dan sulit untuk kemudian diharapkan sampai akhir tahun APBN kita menjadi positif. Jadinya inilah yang kemudian juga menjadi tanda-tanda ekonomi kita itu tidak sehat dan kemudian direspon negatif oleh investor. Jadi kalau di awal tahun aja udah kayak gini, udah minus ya 31 triliun, ya Februari, Maret, nanti sampai bulan Desember kira-kira minus berapa ratus triliun gitu kan. Itu yang kemudian membuat banyak orang tidak percaya dan mengalihkan dananya dari Indonesia. Dan situasi terakhir kemarin kalau kita mau mengait-ngaitkannya gitu, karena ketika hari ini IHSG tiba-tiba minus 5%, tidak ada kejadian yang lebih luar biasa dari masalah RUU TNI. Nampaknya gitu ya, karena nggak ada kejadian yang lain tuh. Dan antara memang terjadi, tapi itu sudah beberapa waktu yang lalu. Tapi RUU TNI yang cukup menimbulkan keributan atau perdebatan di masyarakat dengan penempatan prajurit TNI aktif di 16 kementerian dan lembaga, dan itu menimbulkan banyak sekali perdebatan atau perlawanan dari masyarakat. Nampaknya itu juga berpengaruh kepada masalah kepercayaan investor terhadap Indonesia. Karena kalau prajurit aktif tiba-tiba masuk ke dalam Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung yang sebenarnya itu bukan wilayahnya, ini memang benar-benar akan merugikan banyak orang gitu ya. Jadi inilah yang mungkin menjadi satu tanda-tanda masalah ekonomi atau masalah yang ada di Indonesia, sehingga itu mengakibatkan IHSG hari ini sampai anjlok 5% atau bahkan sempat mencapai 6%. Mungkin dari sisi permasalahan atau tanda-tandanya adalah apa yang sudah saya sampaikan seperti sebelumnya gitu. Jadi penurunan IHSG ini pasti dipicu oleh beberapa masalah yang terjadi di negara kita, dan masalah-masalah itu mungkin masih akan ada daftar tambahan lagi lebih dari apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi intinya gitu ya, kalau kita membaca bahwa ada beberapa pengamat juga mengatakan ini mungkin ada faktor eksternal gitu ya, ada soal masalah Trump yang kembali menggaungkan perang dagang dan sebagainya. Mungkin ada faktor eksternal, tapi masalah utamanya nampaknya ini masalah internal kita, masalah di dalam negeri kita, karena di saat yang sama negara-negara tetangga itu bursa sahamnya itu masih baik-baik saja atau bahkan masih plus, masih hijau gitu ya. Sementara kita minus sampai 5%. Jadi ini soal kepercayaan, dan kalau ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah kita, maka solusinya adalah membangkitkan lagi kepercayaan investor atau pengusaha yang ada di Indonesia. Solusinya adalah ya Presiden harus tegas. Apa yang dikeluhkan, apa yang kemudian menjadi permasalahan dan dibicarakan oleh beberapa pengusaha atau pengamat ekonomi belakangan ini, itu harus direspon dengan konkret. Tidak hanya ucapan yang tegas atau menggelegar, tapi harus dengan satu tindakan yang konkret dan jelas gitu. Jadi kalau dari sisi saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ngelihat dari permasalahan yang ada dalam beberapa hari terakhir ini, semestinya RUU TNI itu kemudian harus segera dibatalkan. Dedi Mayor Teddy itu harus kemudian juga diperjelas statusnya, apakah dia mau jadi TNI atau mau jadi Seskap. Itu harus di-clearkan supaya itu bisa menimbulkan satu kepastian, supaya orang tidak lagi bertanya-tanya dan kemudian meragukan atau masih wait and see atau melihat ini nanti akan seperti apa. Jadi batalkan saja RUU TNI, perjelas status Teddy dan beberapa prajurit aktif TNI hari ini yang berada
di lembaga ataupun kementerian, apakah mereka harus mundur atau pensiun dini, itu harus diperjelas. Dan kemudian setelah itu nampaknya perusahaan-perusahaan bank Indonesia seperti BRI, Mandiri, BNI yang tergabung dalam Danantara itu harus dikeluarkan supaya kalau ada masalah di Danantara, ada korupsi, minus atau utang dan sebagainya, itu tidak berpengaruh secara langsung kepada bank di Indonesia dan tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. Mungkin setelah itu kepercayaan investor atau kepercayaan para pengusaha akan semakin meningkat dan itu bisa mengembalikan saham-saham kita itu lebih baik dan tidak minus lagi. Tolonglah. Ini kita yang punya saham, jangankan yang sampai miliaran gitu ya, yang cuma ratusan juta udah ketar-ketir. Ya, jadi tolonglah Pak Presiden Prabowo segera memberikan satu langkah yang konkret gitu ya, dengan apa mungkin yang saya usulkan tadi mungkin ada benarnya, dan kemudian setelah itu evaluasi juga soal masalah program makan siang gratis, karena ini juga yang mengakibatkan Indonesia di downgrade atau status kredit Indonesia itu menurun gitu, karena program makan siang gratis ini itu adalah sebuah program yang secara output atau goalnya itu nyaris nggak ada. Ya oke lah, misalkan ini untuk menaikkan kualitas SDM masyarakat Indonesia, anak-anak muda, oke, memang tujuannya bagus gitu ya, tapi gimana cara mengukur bahwa ini ada dampaknya? Gimana caranya gitu? Apalagi kalau kita melihat MBG atau makan gratis ini itu disalurkan juga di kota-kota besar yang sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget. Sehingga program makan siang gratis yang dialokasikan sampai mencapai ratusan triliun ini itu dinilai oleh para pengusaha atau investor hanya sebatas bagi-bagi uang saja. Hanya untuk membangkitkan atau membuat solid pasukan-pasukan yang ada di daerah atau loyalis Presiden Prabowo. Jadi itu tidak kemudian membuat para pengusaha atau investor jadi percaya bahwa negara ini bisa mengelola dananya dengan baik. Karena seperti makan siang gratis ini, dampak ekonominya itu nyaris nggak ada. Tidak seperti yang dulu digaungkan bahwa nanti makan gratis ini akan melibatkan banyak UMKM. Ternyata enggak, ya, malah justru membuat dapur-dapur baru, dapur umum baru yang beberapa diantaranya juga dikelola oleh pihak TNI. Jadi seharusnya ini menjadi satu bahan evaluasi dan kemudian dialihkan kepada urusan-urusan yang produktif, seperti misalkan setidaknya pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya, mestinya diarahkan ke sana gitu ya. Setidaknya itu ada dampaknya lah. Tapi kalau makan gratis ini namanya memang sangat-sangat merugikan kita semua dan itu harus segera dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi bagaimanapun ini hanya sebatas pemikiran sederhana atau apa yang saya tahu dari situasi yang terjadi hari ini. Tapi kira-kira ya mungkin kalaupun ada tambahannya apa yang saya sampaikan sebelumnya seperti masalah RUU TNI, Danantara, makan gratis, ini semua ikut menjadi faktor penyebab ketidakpercayaan investor atau pengusaha kepada pasar yang ada di Indonesia. Jadi ya semoga itu kemudian direspon, dicermati dengan baik dan tidak hanya dijawab dengan dasmu. Semoga enggak gitu ya. Ya karena bagaimanapun meskipun kita tidak suka dengan sosoknya, kita tidak suka dengan presiden, kita tidak pro atau tidak percaya gitu ya, tapi bagaimanapun jangan sampai negara ini mengarah ke arah yang lebih negatif gitu. Karena bagaimanapun yang terjadi di negara kita itu akan berdampak kepada kita semua. Jadi ya semoga presiden, pemerintah bisa mendengar dan kemudian bisa berpikir dengan jernih dan tidak hanya ingin menang sendiri. Karena dengan apa yang terjadi dengan TEDI, RUU TNI, Danantara, makan gratis itu semua memang benar-benar seperti angkuh sekali, nampak tidak ingin mendengar aspirasi dari masyarakat. Bahwa nanti kalau makan gratis ini dibatalkan dan seterusnya, mungkin itu akan berdampak negatif dari sisi soal janji kampanye yang tidak terrealisasi. Tapi seharusnya itu jauh lebih baik dibandingkan IHSG atau pasar kita atau sektor ekonomi kita secara umum itu berdampak negatif dan kemudian terus-menerus seperti ini. Karena kalau tidak ada langkah yang ekstrim, ya kita tidak berharap itu kemudian menjadi semakin negatif, tapi kalau tidak ada langkah yang ekstrim, ya kita jadi minimal tidak punya harapan atau semangat untuk kemudian melihat ekonomi Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pura-pura.